Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Dewa Lingxia memandang Tan Yun dengan tidak percaya. Dia tidak bisa menerima bahwa murid terpentingnya akan sangat marah hari ini. Semua dewa dan dewa memandang Tan Yun, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Tan Yun akan menjadi sangat gila ketika dia mengatakan bahwa dia akan membunuh, tetapi dia masih memiliki kekuatan tantangan lompatan yang begitu menakutkan. Mengapa dia melakukan ini? Li Xin pucat dan bergumam pada dirinya sendiri. Orang lain juga berpikir begitu. Adik kecil, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Ucap Luo Yu bangkit dan menatap Tan Yun. Pada saat ini, dia dan saudara-saudari senior lainnya merasa aneh ketika mereka melihat Tan Yun. Pada saat ini, Tianzun, Raja Dewa, dan leluhur semuanya setuju bahwa Tan Yun sudah mati hari ini. Tidak, pada saat ini, Yuchi Rufeng berlutut di tanah seperti orang gila, memeluk tubuh Yuchi Hao, menangis begitu keras, "Haoer, tolong jangan mati. Kakakmu sudah mati, keluarga Yuchi kami juga telah musnah, jika kamu mati, kamu hanya akan ditinggalkan sebagai seorang ayah." "Wow. Apa yang ingin kamu lakukan sebagai seorang ayah?" ucap Yuchi Rufeng. Puff, hati Yuchi mengamuk dengan kesedihan seperti angin, mengeluarkan seteguk darah, dan setelah dia meletakkan tubuh Yuchi Hao dengan lembut di tanah, dia berdiri dengan gemetar, raungan serak mengisi kekosongan dengan retakan seperti sarang laba-laba. "Jing Yun, kamu membunuh putriku, membunuh putraku, aku harus membunuhmu hari ini," ucap Yuchi Rufeng. Yuchi Rufeng memiliki kekuatan besar yang melonjak di tubuhnya, dan ketika dia hendak menyerang Tan Yun dengan rambut acak-acakan, kalimat Tan Yun selanjutnya membuatnya tertegun sejenak. Tan Yun menyeringai, "Kamu telah menunjukkan kepadaku dengan jelas. Hahaha, apakah kamu benar-benar berpikir begitu mudahnya aku membunuh putri dan putramu?" ucap Tan Yun. Tan Yun memadatkan gambar. Saat melihat gambar di gambar memori, Yuchi Rufeng memuntahkan 3 suap darah lagi. Dia melihat bahwa Tan Yun dan Sueying Tianzun yang memasuki alam rahasia Yuchi, membunuh ayah dan murid-muridnya, dan kemudian membuat persembahan besar menjadi sesak. Apalagi Sueying Tianzun sebenarnya menyebut Tan Yun ayah. Alasan mengapa Tan Yun berani mengumumkan hubungannya dengan Sueying Tianzun, adalah karena dia sangat yakin bahwa dia tidak akan membiarkan berita itu menyebar. Aku marah, Yuchi meraung seperti angin dengan suara serak, "Jing Yun, kamu iblis, aku ingin membunuhmu dan membalas dendam ayah dan anak-anakku," ucap Yuchi Rufeng. Tepat ketika Yuchi hendak bergerak, Dewa Lingxia berkata tanpa ragu, "Patriark Yuchi berhenti, bahkan jika kamu membunuh Jing Yun, kamu harus membersihkan pintunya sendiri," ucap Dewa Lingxia. Mendengar ini, Yuchi Rufeng menahan keengganannya, meraung ke langit, dan tidak melakukan apapun pada Tan Yun. Dia menatap Tan Yun, jika matanya bisa membunuh, Tan Yun akan mati ribuan kali. Pada saat ini, para Raja Dewa Utama, Dewa, dan leluhur di kursi berseru. Luar biasa, murid Dewa leluhur yang paling dihormati, Sueying Tianzun, ternyata adalah putri Jing Yun. "Iya, tapi bagaimana ini, mungkinkah? Berapa umur Jing Yun? Dia akan berusia 20 atau 30 ribu tahun jika dia mati, tetapi Sueying Tianzun telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Maka itu benar, Zhan Zusheng dan Bai Xuanqi mungkin telah dibunuh oleh Jing Yun, tetapi Sueying Tianzun melakukan beberapa trik ketika dia melakukan teknik pengurangan besar, dan menyalahkan Raja Dewa Yuan. Mungkin bahkan Yuan Shu telah terbunuh, itu dibunuh oleh Jing Yun. Bagaimanapun, Jing Yun ini tampaknya memiliki latar belakang yang bagus." Dengan suara diskusi semua orang tertinggal di telinganya, Yang Mulia Surgawi tertinggi menatap Tan Yun dan meraung, "Binatang, aku tidak peduli apa latar belakang Anda, jika putri saya benar-benar dibunuh oleh Anda, saya pasti akan membunuh Anda," ucap Yang Mulia tertinggi. Jing Yun, Zhan Peng menatap Tan Yun dengan gigi terkatup, "Jika Zhu Sheng benar-benar dibunuh olehmu, aku bersumpah akan membuatmu mati," ucap Zhan Peng. "Apakah kalian berdua tuli?" Tan Yun mengabaikan mata semua orang, memandang Yang Mulia Surgawi tertinggi dan Zhan Peng, dan berkata dengan ringan, "Berapa kali Anda harus mengatakannya sebelum Anda percaya bahwa saya membunuhnya?" "Oh,
Begitu, Anda ingin melihat dengan mata kepala sendiri seperti apa anak-anak Anda sebelum mereka meninggal. Oke, aku akan memenuhimu, ucap Tan Yun. Suara Tan Yun berhenti, gambar memori dalam kehampaan berubah, dan semua orang melihat proses Tan Yun membunuh Yuan Shu. Kemudian, mereka melihat proses Tan Yun membunuh Bai Xuanqi dan Zhan Zusheng. Ah putraku, air mata keruh Zhan Peng menggenang di matanya, dia putus asa dan marah. Memikirkan ketiga putranya yang semuanya meninggal di tangan Tan Yun, kemarahan di hatinya bisa dibayangkan. Kier, yang mulia surgawi tertinggi menangis. Anda mati dengan sangat menyedihkan, jangan khawatir, ayah pasti akan membalaskan dendammu, ucap yang mulia tertinggi. Yang mulia surgawi tertinggi memandang Zhan Peng dan berkata, bertarung bersama, ucap yang mulia tertinggi. Oke, begitu Zhan Peng membuka mulutnya, dia diinterupsi oleh Dewa Lingxia, Jing Yun akan mati hari ini, tetapi beberapa hal harus diklarifikasi sebelum dia bisa dibunuh. Kalian berdua mundur, ucap Dewa Lingxia. Dewa Lingxia tidak bodoh, dia dapat melihat dari ayah Tan Yun Sueying Tianzun, Tan Yun tidak hanya memiliki latar belakang, tetapi juga sangat mungkin untuk menjadi reinkarnasi. Ibu, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, tolong jangan bunuh dia. Li Xin meneteskan air mata, matanya panik. Ibu, meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi, saya hanya tidak ingin sesuatu terjadi padanya, ucap Li Xin. Dewa Lingxia mengabaikan putrinya, dia menatap Tan Yun dengan dingin, pemberontak, sejujurnya, bagaimana kamu bisa menjadi ayah Sueying Tianzun? Kamu menyelinap ke alam Dewa Hongmeng dan dengan sengaja mendapatkan kepercayaanku, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Kamu pengkhianat berani mengkhianatiku, dan kamu membawanya ke sini hari ini. Demi Xin, aku akan menyimpan mayatmu, jika tidak, aku ingin kamu hidup daripada mati, ucap Dewa Lingxia. Tan Yun menatap Lingxia dengan dingin, jangan khawatir, aku akan memberitahumu semua ini. Sebelum aku memberitahumu, aku ingin memberitahu Zhan Peng dulu, ya banyak orang katakan, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun memandang Zhan Peng dan berkata sambil tersenyum, Zhan Peng, perhatikan baik-baik, aku tidak hanya membunuh ketiga putramu. Bas, kekosongan bergetar, gambar memori berubah dan menjadi Zhan Fu, tetapi melihat pembantaian Tan Yun, Zhan Fu berlumuran darah. Kemudian Tan Yun membunuh ayah Zhan Peng dan memakukan mayatnya ke gerbang rumah. Ah, mata Zhan Peng memerah, kesedihannya sangat tinggi. Wajahnya memerah dan dia mengeluarkan raungan yang berisi kemarahan dan kesedihan. Jing Yun, kenapa kamu begitu kejam dan kejam, menghancurkan Zhan Fuku? Bahkan jika aku putra tertua dan putra kedua adalah kesalahan mereka sebelumnya, tetapi kamu telah membunuh mereka, jadi mengapa kamu melakukan ini pada keluargaku? Kenapa, ucap Zhan Peng. Kenapa, Tan Yun berteriak, kamu binatang terkutuk. Kamu terlalu malu untuk bertanya padaku mengapa, ucap Tan Yun. Tan Yun menekan amarahnya, dan gambar memori terus berubah, dan semua orang melihat darah Tan Yun membasuh keluarga Gongsun, rumah kuda, rumah Raja Dewa Titan dan sebagainya. Sial, ternyata pembunuhnya adalah kamu, Titan Tianzun meraung seperti guntur, kamu bunuh keluargaku, aku ingin kamu mati hari ini, ucap Titan Tianzun. Ma Boxiang, pemilik keluarga Ma, juga memiliki mata merah, mengaum kebunuh Tan Yun. Dan para Raja Dewa dan Patriark lainnya benar-benar ngeri, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa pembunuh yang telah mengganggu seluruh alam Dewa Hongmeng dan membuat orang gemetar, sebenarnya ada di depan mereka, murid Lord Lingxia yang paling disukai. Pada saat ini, selain Mu Feng Tianzun, Bai Cheng Tianzun, Mu Zhen Tianzun, dan Li Xin, semua orang termasuk Li Ximin ingin Tan Yun mati. Jing Yun, Li Ximin memandang Tan Yun, dan berkata dengan tegas, aku buta, aku memperlakukanmu sebagai saudara, tetapi aku tidak menyangka kamu menjadi binatang yang begitu kejam, ucap Li Ximin. Tan Yun memandang Li Ximin dan berkata dengan dingin, bagaimanapun juga, aku kejam atau orang tuamu dan banyak orang yang hadir kejam, kamu akan segera tahu, ucap Tan Yun. Pada saat ini, Dewa Lingxia memandang Tan Yun dan Mu Zhen Tianzun, dan setelah menghela nafas, matanya menunjukkan niat membunuh, kalian berdua pemberontak, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakanlah, dan setelah Anda selesai berbicara, Dewa akan membersihkan pintu. Terutama Anda, Jing Yun,
katakan Anda jelas ayah dari Sui Ying Tianzun, tetapi Anda bersembunyi di alam Dewa Hongmeng, apa tujuan Anda, ucap Dewa Lingxia. Saya akan memberi tahu Anda apa yang Anda inginkan, tetapi saya harus menjawab semua pertanyaan satu persatu. Tan Yun tiba-tiba berbalik, menunjuk ke Zhan Peng dengan jari di udara, dan berkata dengan tegas, Zhan Peng, pengawal pribadi mantan tertinggi Hongmeng, kamu juga salah satu orang yang paling dia percayai. Kemudian Anda mengkhianati Tuan tertinggi Hongmeng, dan memberi tahu Lingxia Tianzun dan Raja Dewa tertinggi pada saat itu tentang tempat persembunyian penyembuhannya. Kalau begitu, Lingxia Tianzun dan Raja Dewa tertinggi akan menjadi berita, sudah kubilang. Tan Yun berhenti, berbalik dan menunjuk ke Dewa Kaos, beritahu Anda siapa yang masih Chaos Tianzun pada saat itu. Anda memberi tahu tuanmu Chaos Supreme, dan kemudian tuanmu bergabung dengan Si Yuan. Serangan pengkhianatan tertinggi di Hongmeng Supreme dan secara brutal membunuh Hongmeng Supreme. Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang, menatap di Zhan Peng, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Hongmeng Supreme dulu sangat mempercayaimu, Raja Dewa tertinggi, dan tangannya sendiri mengangkat Lingxia. Pembantaian pada 12 dewa besar di bawah komando tertinggi Hongmeng, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Dewa Lingxia segera berkata, kamu berbicara omong kosong, ucap Dewa Lingxia. Saya berbicara omong kosong, Tan Yun meraung, Lingxia, ketika Zhan Peng dan Raja Dewa tertinggi mengkhianati Hongmeng Supreme, itu saja, mengapa kamu mengkhianatinya, ucap Tan Yun. Pada titik ini, mata Tan Yun memerah, dan adegan pengasuhan Lingxia tumbuh di benaknya, hati Tan Yun seperti pisau yang dipelintir. Tidak ada kebencian tanpa alasan, dan itu paling cocok untuk Tan Yun. Lingxia, Tan Yun menggertakkan giginya dan berkata lagi, sudah cukup bagi Zhan Peng dan Raja Dewa tertinggi untuk mengkhianatinya saat itu, tetapi mengapa kamu mengkhianatinya, mengapa? Dia mengangkatmu dengan tangannya sendiri dan membesarkanmu menjadi dewasa, dalam hatinya, kamu bukan hanya muridnya, tetapi juga putrinya. Dia sangat peduli padamu, bagaimana kamu bisa mengkhianatinya, ucap Tan Yun. Semua orang diam-diam berkata dari kata-kata Tan Yun, ternyata Tan Yun adalah mantan bawahan Hongmeng Supreme, membantu Hongmeng Supreme membalas dendam. Li Xiyin meneteskan air mata, menatap Tan Yun dan berkata, Jing Yun, kamu salah paham tentang ibuku. Dia berkata bahwa dia tidak pernah mengkhianati Hongmeng Supreme, tetapi dia jatuh ke jalan iblis dan membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu, untuk mencegah lebih banyak lagi orang-orang dari penderitaan. Ibuku yang membunuhmu dengan benar. Jing Yun, tolong minta maaf kepada ibuku sangat memelukmu, dia hanya mengatakan dia ingin membunuhmu, tapi dia hanya marah, ucap Li Xiyin. Tan Yun melihat pada Li Xiyin dan berkata, kamu ditipu oleh ibumu, ucap Tan Yun. Xiyin, ibu tidak membohongimu, Lingxia berkata kepada Li Xiyin, lalu menatap Tan Yun dan berkata dengan dingin, seperti yang dikatakan putriku, Hongmeng Supreme membunuh orang, ucap Dewa Lingxia. Kamu kentut, pada saat ini, suara yang indah terdengar dari dalam Taman Yishen, dan pada saat berikutnya, seorang wanita yang menakjubkan muncul dari udara tipis di samping Tan Yun. Wanita itu tinggi dan ramping, dengan sepasang kaki lurus seperti gading, menjulang di bawah gaun merah. Dia memiliki sosok seperti iblis, kulit seperti salju, rambut hitam menjuntai dari bahunya, hidung ramping, dan fitur wajah yang sangat halus. Melihat wanita segar dan halus dalam gaun merah di samping Tan Yun, Zhan Peng, yang mulia surgawi tertinggi dan banyak lainnya, mata mereka melebar, mereka tampak seperti neraka. Terutama ketika Dewa Lingxia memandang wanita berbaju merah dengan tatapan luar biasa di matanya, dia berkata dengan suara gemetar, Zenji, kamu tidak mati, ucap Dewa Lingxia. Guru, saya telah mengecewakan Anda, aku tidak mati, Zenji mencibir. Kamu pikir kamu membunuhku saat itu, tapi sayangnya aku lolos, ucap Zenji. Mendengar kata Zenji, beberapa orang, termasuk Li Xiyin dan Li Ximin, tiba-tiba mengingat sesuatu. Tetapi mereka tahu bahwa, dahulu kala, Lingxia hanya memiliki satu murid, dan itu adalah Zenji. Baru kemudian, Zenji mengkhianati Dewa Lingxia karena Hongmeng Supreme, dan dibunuh olehnya. Semua orang tidak pernah membayangkan bahwa Zenji tidak mati. Zenji memandang Dewa Lingxia, dan berkata dengan dingin, Guru, Anda terkejut melihat bahwa murid Anda tidak dibunuh oleh Anda, kan? Anda,
Zhan Peng dan Raja Dewa tertinggi mengkhianati di masa lalu, kejam dan membalas dendam. Setelah membunuh Tuan Guru, kamu juga memerintahkan untuk memfitnah Tuan Guru dan membunuh orang yang tidak bersalah, mengatakan bahwa kamu adalah orang yang benar dan membunuh kerabat yang sangat tidak tahu malu, ucap Zenji. Mendengarkan kata-kata Zenji, para Raja Dewa dan Patriark yang hadir di tempat kejadian yang tidak tahu kebenaran tahun saling memandang, jelas meragukan apakah kata-kata Zenji itu benar atau tidak. Pemberontak Lingxia gemetar karena marah, menunjuk dengan marah ke Zenji, Tan Yun, dan Mu Zentianzun, dan memarahi, 3 pemberontak, semuanya pemberontak. Jangan dengarkan mereka, mereka semua pemberontak. Omong kosong, ucap Dewa Lingxia. Semua makhluk surgawi, Raja Dewa, dan penguasa keluarga bangkit satu demi satu, menghadap Lingxia, dan berkata dengan hormat, Dewa, kami tidak percaya. Ketika Tan Yun hendak berbicara, suara indah lainnya terdengar dari Taman Yishen, suamiku, sebelum saya mulai, izinkan saya berbicara dengan Lingxia, saya sudah ingin berbicara dengannya selama ribuan tahun. Bagaimanapun, di hati saya, dia adalah putri kami, ucap Sen Subing di menara. Begitu kata-kata ini datang keluar, Lingxia naik tubuh dewa bergetar, dan sebuah gambar muncul di benaknya. Dalam gambar itu adalah gambar Hongmeng Supreme dan istrinya, Raja Dewa Ruang dan Waktu, merawat diri mereka sendiri ketika mereka masih muda. Bas! Sen Subing muncul dari udara tipis dari sisi Tan Yun saat kekosongan bergetar. Sen Subing menatap Tan Yun dengan jejak menyalahkan diri sendiri di matanya, suamiku, aku memiliki tanggung jawab tertentu atas pengkhianatan Lingxia terhadapmu di masa lalu. Aku terlalu menyayanginya, dan aku tidak mendidiknya dengan baik, dan saya juga bersalah, ucap Sen Subing. Semuanya melihat Sen Subing, tidak tahu apa yang akan dibicarakan. Sen Subing, omong kosong apa yang kamu bicarakan, ucap Dewa Lingxia memandang Sen Subing dan memarahi. Sen Subing memandang Lingxia, matanya menunjukkan kilau cinta ibu, dia melambaikan tangan kanannya, dan gelombang kekuatan suci memadatkan gambar memori dari kehampaan. Saat melihat adegan pada gambar memori, Dewa Lingxia secara bertahap menjadi sunyi. Di mata semua orang, mereka melihat seorang gadis kecil berwarna merah muda berdiri di depan istri agung Hongmeng, Raja Dewa Ruang dan Waktu. Bu, apakah aku yatim piatu? Mata gadis kecil itu tertutup kabut. Omong kosong, Raja Dewa Ruang Waktu berjongkok dan memeluk gadis kecil itu di lengannya dan berkata, Lingxia, ibu adalah ibumu, dan gurumu adalah ayahmu. Ibu dan gurumu tidak memiliki anak, Anda adalah putri kami di hati kami, apakah Anda mengerti, ucap Subing dalam gambar. Hihi, Nyonya, Anda sangat baik kepada saya, gadis kecil itu dengan lembut mencium wajah Raja Ruang dan Waktu, Lingxia mencintaimu, dan juga mencintai guru, ucap Lingxia kecil di dalam gambar. Melihat ini, Sen Subing tidak tahu kapan matanya yang indah sudah penuh air mata, begitu pula Tan Yun di sampingnya. Dewa Lingxia gemetar, dia melihat gambar memori, air mata keluar dari matanya dan jatuh di pipinya. Dalam gambar memori, gadis kecil itu berada di pelukan Dewa Raja Ruang dan Waktu, dan berkata dengan suara seperti susu. Puan, apakah Anda mendapatkan nama saya dengan benar, ucap Lingxia kecil. Tidak, apa yang terjadi denganmu, di sana ada senyum di wajahnya. Kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku mengapa namaku Lingxia, kata gadis kecil itu. Oke, Raja Ruang dan Waktu tersenyum dan berkata, ketika gurumu menjemputmu di kaki Gunung Lingzun, itu hanya saat matahari terbenam, gurumu ingin kamu menjadi seperti matahari terbenam di Gunung Lingzun, sehingga kamu dinamai Lingxia. Gadis kecil itu berkata dengan gembira, Tuan sangat baik padaku. Mungkinkah guru memperlakukanmu dengan buruk? Raja Dewa Ruang Waktu berpura-pura menjadi tersinggung. Tidak, gadis kecil itu berkata dengan patuh, ibu juga sangat mencintaiku. Ibu, ketika aku dewasa, aku harus menghormatimu dan guru. Gambar berakhir di sini, ketika gambar memori berakhir pada saat itu, Sen Subing menatap Lingxia dengan air mata mengalir di wajahnya, tubuhnya gemetar karena marah. Lingxia, lihat apa yang kamu katakan ketika kamu masih kecil. Saya akan memberi Anda sumber daya kultivasi terbaik, tetapi bagaimana dengan Anda, bagaimana Anda membayar gurumu? Apakah kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengakui kesalahanmu sekarang, ucap Sen Subing.
Mendengar omelan Sen Subing, air mata Lingxia Sangshan meneteskan air mata. Pada saat ini, dia menangis. Tidak peduli seberapa jahatnya orang, mereka juga memiliki sisi rapuh. Citra ingatan Sen Subing menyentuh sisi paling rentan di hati Lingxia. Dan pada saat ini, semua orang tercengang, mereka dapat melihat bahwa Sen Subing di depan mereka adalah istri dari mantan Hongmeng Supreme, yaitu Dewa Raja Ruang dan Waktu. Pada saat yang sama, semua orang mulai berspekulasi tentang identitas Tan Yun, karena Tan Yun adalah suami Sen Subing, mungkinkah Tan Yun adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme? Memikirkan hal ini, semua orang merasa bahwa itu tidak mungkin. Dalam hati mereka, Hongmeng Supreme telah benar-benar mati setelah reinkarnasi dunia. Bagaimana itu bisa menjadi Hongmeng Supreme? Semua orang percaya bahwa balas dendam Tan Yun pasti untuk istrinya Sen Subing. Sementara semua orang berpikir secara rahasia, Dewa Lingxia menggigit bibir merahnya, menatap Sen Subing dengan air mata di matanya, dan berkata dengan suara gemetar, "Ibu. Jangan panggil aku ibu," Sen Subing berkata dengan dingin, "Sejak kamu mengkhianati gurumu, sejak kamu menjadi kaki tangan dalam membunuh gurumu, kami sudah lama meninggalkan keadilan. Sekarang, aku hanya ingin kamu mengembalikan kepolosan suamiku di depan semua orang, bukan suami membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu, tetapi kamu membingkainya," ucap Sen Subing. Air mata Lingxia mengaburkan penglihatannya, dan ketika dia hendak berbicara, Dewa Kaos di sampingnya tiba-tiba berdiri dan memelototi Sen Subing, "Pelacur, kamu tidak bisa berbicara omong kosong di sini. Hongmeng Supreme membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu, tanpa menunggu Dewa Chaos." Tan Yun berkata dengan tegas, "Kamu nak, tutup mulut untukku. Kamu lupa bagaimana kamu menikahi Lingxia, kamu berlutut di luar kuil Hongmeng dan memohon padaku selama 3 hari 3 malam sebelum aku setuju. Alasan utama mengapa Lingxia telah menjadi buruk karenamu, kamu membuatnya mengkhianatiku," ucap Tan Yun. Kata-kata Tan Yun seperti bom berat yang dilemparkan ke kedalaman pikiran semua orang. Semua orang menatap Tan Yun dengan kaget, dengan rasa tidak percaya di mata mereka. Karena dari kata-kata Tan Yun, mereka bisa mendengar bahwa Tan Yun adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme. "Kamu adalah Hongmeng Supreme," Dewa tertinggi Kaos tiba-tiba menjadi pucat, dan segera menggelengkan kepalanya tiba-tiba, "Tidak, itu tidak mungkin. Setelah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme, kamu mati di kota Wang Yue, kamu tidak bisa menjadi Hongmeng Supreme, benar-benar tidak mungkin," ucap Dewa Kaos. "Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas," ucap Tan Yun berkata dengan tajam. "Tubuh hegemoni Hongmeng," ucap Tan Yun. Boom! Bas! Dalam getaran kekosongan, pedang ilahi pembunuh Hongmeng terbang keluar dari alis Tan Yun, berubah menjadi raksasa setinggi 13.000 kaki, dan muncul di tangan kanannya. Ini adalah tubuh hegemoni Hongmeng dan armor ilahi Hongmeng yang hanya dapat digunakan oleh Agung Hongmeng, ucap Tan Yun. Wajah Dewa Kaos menjadi lebih pucat dan dia berseru, "Kamu benar-benar tidak mati," ucap Dewa Kaos. Guru, ucap Dewa Lingxia. Dia melihat lamban dan bergumam pada dirinya sendiri. "Diam untukku," Tan Yun menatap Dewa Lingxia, dan ketika matanya merah, tetesan air mata besar meluncur, "Aku tidak memiliki pengkhianat sepertimu," ucap Tan Yun. Setelah itu, tubuh Tan Yun tiba-tiba menjadi 3.000. Tinggi kaki raksasa, alasan mengapa lebih kecil adalah karena ketinggian ini lebih cocok untuk bertarung. Tan Yun menatap Tianzun, Raja Dewa, dan Patriark, dan tidak ada keraguan bahwa suara itu terdengar, "Saya adalah Hongmeng Supreme, saya datang ke sini hari ini untuk membalas dendam, setelah balas dendam, saya akan memerintah alam Dewa Hongmeng. Mereka yang mematuhiku akan makmur, dan mereka yang melawanku akan binasa. Pada saat ini, jika ada yang menyerah, aku akan memaafkan masa lalu, tetapi premisnya hanya kalian yang belum mengkhianatiku di masa lalu, dan siapa yang belum membantai 12 protos di bawah komandoku. Selama pembantai, bahkan jika dia menyerah, dia masih akan mati," ucap Tan Yun. Mendengar itu, Tianzun, Raja Dewa, dan Patriark, ada hanya beberapa orang yang tidak mengkhianati dan berpartisipasi dalam pembantaian bawahan Tan Yun, yang tampaknya sedikit ragu-ragu. "Lingxia, jangan kaget." Pada saat ini, Dewa Kaos mengirim transmisi suara kepada istrinya, "Hari ini, Hongmeng Supreme tidak akan membiarkan kita pergi, cepat perintahkan siapapun yang berani menyerah, bunuh tanpa ampun," ucap Dewa Kaos.
Dewa Lingxia menjadi tenang dan segera berkata, siapa yang berani menyerah dan membunuh 9 klan? Jangan takut, semuanya, dia hanya Raja Dewa tingkat 9, begitu banyak dari kita, mengapa kita harus takut, ucap Dewa Lingxia. Yang mulia tertinggi buru-buru berteriak, Hongmeng Supreme adalah orang gila yang membunuh, dan Lord Lingxia dulunya adalah pemusnahan yang benar. Jangan dibutakan olehnya, jika kamu menyerah padanya sekarang, kamu akan dieksekusi olehnya setelah itu. Dia mengatakan ini sekarang, hanya untuk menstabilkan kalian yang ingin menyerah dan mengurangi jumlah musuh, ucap yang mulia tertinggi. Pada saat ini, Zhan Peng memalingkan hatinya, memikirkan ayahnya yang sudah meninggal, 3 putranya, dan semua orang di Zhan Mansion. Dia berkata dengan suara serak, yang mulia surgawi benar, sekarang semua orang harus bersatu untuk memecahkan Jing Yun, ucap Zhan Peng. Iya, tubuh Titan Tianzun membubung hingga 2000 kaki, dan sepasang mata raksasa menunjukkan kegilaan niat bertarung, kita bekerja sama untuk membunuhnya, ucap Titan Tianzun. Tan Yun menutup telinga, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Penatua Xiao, Keratua, kalian semua keluar dan mengelilingi kuil Hongmeng, ucap Tan Yun. Suara Tan Yun baru saja jatuh, dan tangan kirinya menopang langit, dan tiba-tiba, seberkas sinar ilahi kekuatan melonjak ke langit dan melesat ke tengah istana Yishen, kekosongan. Boom! Dengan suara keras, bel surgawi muncul di kehampaan, dan saat bel berbunyi, formasi yang menyelimuti istana ilahi Hongmeng segera runtuh. Alasan mengapa Tan Yun mengangkat formasi besar adalah karena dia tidak ingin Lingxia memulai formasi dan menggunakan kekuatan formasi. Selanjutnya, adegan yang mengejutkan semua orang yang hadir muncul. Baik Tuan Muda, dengan suara hormat, Xiao Longshe segera terbang keluar dari menara di telinga Tan Yun, dan mengubah tubuhnya. Di mata semua orang, itu berubah menjadi strip tebal sepanjang 100.000 meter, raksasa itu piton ungu dan biru. Semua orang memperhatikan dengan cermat dan menemukan bahwa itu berbeda dari ular piton. Ada tanduk 100 kaki di tengah kepalanya unicorn itu berwarna ungu dan berkilau dengan busur. Dan hanya memiliki satu mata ungu raksasa, seperti tatapan kematian. Ini adalah tubuh Xiao Long Snake, yaitu Dragon Snake Purple Ibis. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.